itu ditempuh berapa tahun? Kami mulai menghafal dari kelas 2 SMP, yakni sebelum mondok. Sebelum mondok memang sudah menghafal. Memang sudah mulai menghafal. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jawa Pasar Madura, saat ini saya bersama Ustadz Ahmad Farhan yang baru-baru ini mendapatkan prestasi internasional sebagai juara 3 lomba atau musabaqah hifdzil Quran di King Abdul Aziz Mekah Al Mukarramah. Kita sapa yuk. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Sehat Ustadz Farhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini prestasi Anda sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ini bisa diceritakan seperti apa pengalaman Ustadz ketika mengikuti musabaqah hifdzil Quran di Mekah Al Mukarramah. Seperti apa, Ustadz? Alhamdulillah, tentunya saya sangat senang dan bangga sekali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba di tingkat internasional. Dan tentunya kemarin merupakan amanah yang sangat berat bagi saya, karena bukan cuma membawa nama alma mater dari pondok, tapi juga membawa Nama bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia di kancah internasional. Dan ini sebagai kado juga ya atas kemerdekaan Republik Indonesia seperti itu. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Saat itu peserta lomba MHQ internasional itu diikuti oleh berapa peserta dan dari negara mana saja yang mungkin sampai ingat? Musabaqahnya ada 5 cabang yang diikuti oleh 174 peserta, dan itu delegasi dari 123 negara. Luar biasa, dari ratusan negara itu ternyata salah satunya yang meraih prestasi adalah dari Indonesia, dan itu orangnya adalah Ustadz Ahmad Farhan. Alhamdulillah. Penilaian ini Ustadz, jadi yang dinilai itu meliputi apa saja di MHQ internasional ini? Untuk penilaian, karena lombanya ini hifdzil Quran, tentunya penilaian tertinggi adalah hafalan. Jadi hafalan berada di nilai tertinggi. Kalau dari juknis penilaiannya, hafalan berada nilai tertinggi yaitu 70%. 70%. Hafalan Jadi, itu kefasihannya gitu ya? kefasihan hafalan, maksudnya kelancaran. Kelancaran. Dan selain hafalan juga ada penilaian tajwid. Dan juga terakhir ada penilaian husnul ada. Husnul ada itu tepatnya intonasi. Tepatnya intonasi bacaan, karena di internasional juga juri-jurinya hebat-hebat Hebat-hebat ya. Semuanya dari Mekah juga dewan jurinya. Dewan jurinya juga dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Ada dari Pakistan, ada dari Mali, dan juga ada dari Arab juga. Oke. Sebelum mengikuti ajang internasional ini, ya musabaqah hifdzil Quran internasional, seperti apa ini persiapannya, Ustaz? Untuk persiapannya lumayan lama untuk bisa sampai ke tingkat internasional, karena kami harus memulai dari tingkat bawah, jadi dari tingkat kecamatan, baru kita bisa naik ke tingkat kabupaten, baru setelah itu kalau lolos kabupaten naik ke tingkat provinsi, kalau lolos provinsi kita baru ke tingkat nasional. Baru alhamdulillah kemarin di tingkat nasional di Provinsi Jambi tahun 2023 kami mengikuti musabaqah hifdzil Quran di cabang 20 juz, dan alhamdulillah kami mendapatkan juara 1. Yang itu merupakan tiket emas bagi kami untuk bisa dikirim ke tingkat internasional. Berarti menjadi perwakilan negara Indonesia seperti itu ya. Perwakilan Indonesia. Kalau di tingkat
nasional kemarin berapa jumlah pesertanya? Kalau di tingkat nasional dari 38 provinsi sama itu berdiri semua. Untuk penilaian ini Ustaz, jadi kan selain kelancaran begitu ya, ketepatan intonasi, husnul ada gitu ya, ini apakah faktor suara juga sangat menentukan? Kalau di bidang musabaqah hifdzul Quran sendiri, tentunya suara juga dinilai karena ini bacaan juga, Bacaan ya. bacaan melalui suara. Tentunya suara juga dinilai. Bahkan di nasional, di tingkat nasional ada penilaian lagu dan suara. Lagu dan suara di bidang fasahah. Bidang saya. Nah, untuk mempersiapkan itu semua Ustaz, jadi berapa bulan atau berapa tahun mendalami hifdzul Quran ini? Kalau di lombanya sendiri, kami dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten, provinsi, nasional sampai internasional, kurang lebih prosesnya ini 4 tahun. 4 tahun. Itu pun kalau selalu lolos, maksudnya dari tingkat kecamatan lolos, kabupaten lolos, provinsi lolos. Kalau masih mandek di provinsi, itu mungkin juga bisa sampai 5 tahun, 6 tahun. Apalagi tidak dapat juara satu. Iya. Ustaz, informasinya sudah 30 juz hafalannya ya. Alhamdulillah. Itu ditempuh berapa tahun? Kami mulai menghafal dari kelas 2 SMP, yakni sebelum mondok. Sebelum mondok memang sudah menghafal. Memang sudah mulai menghafal. Oh. Jadi di rumah di madrasah ada lembaga pendidikan di sana, tapi bukan pesantren. Bukan pesantren. Itu mengadakan tahfidz, yakni lembaganya Nurul Ulum Sumuranyar di Palangan Laut. Mulai mengadakan tahfidz dan kami angkatan pertama pada waktu itu. Angkatan pertama. Nah, ketika di SMP sudah hafal berapa juz? Kami mulai menghafal kelas 2 SMP sampai lulus itu kami mendapatkan 10 juz. 10 juz. Jadi sebelum mondok kami udah punya 10 juz, tapi belum lancar. Belum lancar ya, tapi sudah punya bekal gitu Sudah ya. punya bekal menghafal. Kemudian didalami lagi hafalannya ketika mondok di pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Di Darul Ulum Banyuanyar berapa tahun hingga menghafal sampai 30 juz? Di pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar kami sampai selesai menghafal itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi totalnya kalau dihitung dari pertama menghafal kami selesai 4 tahun. Wah, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Saya ngafalinnya sangat sulit. Nah, untuk bisa ikut di Musabaqah Hifdzul Quran ini prosesnya dulu seperti apa Ustaz? Apakah dari pondok pesantren diseleksi atau seperti apa? Alhamdulillah di pondok pesantren ini kami para pengurus juga menyeleksi untuk memilih para santri, para peserta yang akan dikirim nanti ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, untuk diseleksi juga untuk naik ke tingkat provinsi sampai nasional. Jadi kami juga mencetak kader lah. Iya. Mencetak kader di pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Alhamdulillah. Terakhir harapannya ini Ustaz pada masyarakat, kepada generasi muda agar juga menjadi pecinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Lebih-lebih nanti juga prestasinya bisa seperti Ustadz minimal lah. Kalau bisa lebih gitu. Oke, seperti apa untuk disampaikan Ustadz? Harapannya bagaimana prestasi ini menjadi motivasi tersendiri bagi para hufaz, bagi para penghafal, dan bagaimana untuk dalam menghafal Quran tidak hanya untuk musabaqah saja. Jadi niatkan untuk lillah, li'ala'i kalimatillah gitu. Dan untuk para penghafal, semangat dalam menghafal, yakin insya Allah bisa sampai selesai. Dan
perlu diingat bahwa proses yang tidak mudah untuk mencapai suatu hasil yang indah. Wah, sangat luar biasa. Untuk mencapai itu semua pasti Ustadz Farhan juga mengalami pengalaman pahit nih. Bisa jadi mungkin pada saat itu mau berhenti menghafal Al-Quran, terus gimno misalkan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Ustaz pengalaman pahitnya ini. Tentunya ada kesan ketika menghafal. Jadi ada rasa senang, rasa sedih, rasa gitu. Karena ya ini kebaikan, tentunya banyak rintangan Dan cobaan ya. rintangan yang harus dilewati. Iya. Ini dari rasa malas, rasa bosan, dan bahkan rasa ingin berhenti. Sempat juga ya. Rasa ingin berhenti karena mungkin udah bosan ketika tidak hafal-hafal. Betul. Mungkin ketika menghafal mungkin masih belum terasa. Ya, yang sulit itu ketika sudah selesai semua, ketika mau merojiah, mau mengulang gitu ya. Mengulangnya itu sulit. Tata cara mengulangnya itu sulit. Jadi harus ada metode tersendiri, ada cara-cara tersendiri gimana untuk merojiah agar tidak bosan, agar tidak malas. Alhamdulillah. Dan dengan perjuangan itu melawan kemalasan, melawan kebosanan, ya akhirnya kesuksesan itu bisa dicapai. Artinya kalau kita ingin sukses memang harus bisa melawan itu semua itu. Jadi ya teman-teman para generasi muda jangan beranggapan bahwa kesuksesan itu dapat dicapai dengan ya mudah gitu kan, tapi harus dengan adanya ikhtiar dan kesungguh-sungguhan, apalagi dalam menghafal Al-Quran. Ini kayaknya sebelum kita mendengar suara emasnya Ustadz Ahmad Farhan, kayaknya kurang afdal kayaknya. Ini ayo Ustadz membaca ayat Al-Quran, terserah antum mau surah apa, ayat berapa, karena ini penonton Jawa Pesantren Madura nggak sabar mau mendengar suara emasnya Ustadz Ahmad Farhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Suaranya sangat merdu, bikin hati saya bergetar ini. Sangat pantas kalau beliau memang ya bisa meraih prestasi internasional dalam musabaqah hifdzil Quran. Demikian kawan-kawan sahabat Jawa Pesantren Madura, perbincangan singkat kita dengan Ustadz Ahmad Farhan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.